Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarah Amelia, biasa dipanggil Amel, dengan NIM 2500343. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi indera penglihatan. Halo semua, perkenalkan saya Azara Diana Syifa dengan NIM 250037172. Perkenalkan, nama saya Firdia Peranda dengan NIM 2503151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Zafira Haryanto dengan NIM 250036162. Perkenalkan semuanya, nama saya Rajes Alarik Akbar dengan NIM 250313134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ikrahmi dengan NIM 250037179. Halo, perkenalkan nama saya Ramona Zahri dengan NIM 250033133. Baiklah, langsung saja saya akan mengorientasi terhadap masalah yang kami dapatkan. Masalah yang pertama ialah Zizi mempunyai disleksia. Meski sudah duduk di depan dan menggunakan kacamata silinders, tetapi Zizi masih mengeluh sakit kepala setelah belajar membaca. Dan keluarga Zizi mempunyai riwayat penyakit hipermetropia. Masalah yang kedua ialah Zaza didiagnosis low vision. Dia mampu melihat objek dengan jarak dekat, tetapi mengalami miopia. Guru sudah berusaha memberi pelajaran dengan huruf besar, namun Zaza masih kesulitan. Diketahui keluarga Zaza memiliki riwayat katarak. Baiklah semuanya, di sini saya akan membacakan bagian identifikasi dan klarifikasi. Di bagian identifikasi, kami menemukan beberapa kata-kata yang sulit seperti disleksia, silindris, hypermetropia, miopia, low vision, dan katarak. Selanjutnya kita akan membahas tahap identifikasi. Pada tahap ini kita bersama-sama di kelompok membahas dan berpendapat tentang kata-kata yang dianggap sulit. Pertama, disleksia. Menurut Sarah, disleksia itu pengidapnya sulit memahami sesuatu. Kalau menurut saya, melihat huruf B seperti melihat huruf D. Jadi beberapa huruf itu terlihat seperti terbalik. Kalau menurut Siva, pengidap disleksia itu melihat benda mati seolah-olah terlihat hidup. Selanjutnya, silindris. Menurut Zaza, silindris itu melihat sesuatu itu seperti berbayang-bayang. Misalnya satu jari terlihat seperti dua jari. Kalau menurut Mona, kacamata silindris itu adalah kacamata yang digunakan oleh pengidap rabun dekat. Selanjutnya, menurut Virgia, penglihatan pengidap silindris itu kurang jelas jika melihat objek yang jauh. Selanjutnya, hypermetropia. Menurut Amel dan Sarah, rabun dekat itu bayangannya jatuh di belakang retina. Kalau menurut Siva, pengidap hypermetropia itu kerusakan pada mata yang membuatnya sulit untuk fokus. Selanjutnya, low vision. Menurut Fadila, penglihatannya lebih jelas pada malam hari. Kalau menurut Virgia, penglihatan pada siang hari itu kabur. Kalau menurut saya, pengidap low vision itu cahaya mempengaruhi jarak pandang penglihatannya. Selanjutnya, miopia. Menurut Mona, miopia itu rabun jauh yang cahayanya jatuh di depan retina. Selanjutnya, katarak. Menurut Zaza, pengidap katarak itu ada kekeruhan pada lensa mata. Kalau menurut Sarah, pengidap katarak itu terdapat lemak pada bagian matanya. Sekian dari saya. Nah, jadi di sini saya akan membacakan bagian dari brainstorming dari kelompok saya. Yang pertama, pertanyaan dari Zaza. Apakah kelainan disleksia bisa disembuhkan? Jawabannya bisa. Biasanya dengan cara terapi secara rutin. Yang kedua, pertanyaan dari Virgia. Apakah kacamata silinder cocok untuk rabun jauh?
Jawabannya tidak, karena kacamata silinder cocok bagi orang yang rabun dekat dan tidak cocok bagi orang yang rabun jauh. Yang ketiga, pertanyaan dari Syifa. Bagaimana cara menghindari supaya tidak terkena silinder? Jawabannya, dengan cara tidak terlalu lama bermain gadget. Yang keempat, pertanyaan dari Vidya. Bagaimana cara mendiagnosis kelainan low vision saat berada di dalam kandungan? Jawabannya, dengan cara melakukan pemeriksaan USG. Yang kelima, pertanyaan dari Syifa. Apa ciri-ciri mata silinder? Jawabannya, kalau melihat dari jarak dekat, penglihatannya buram, tetapi kalau melihat dari jarak jauh, penglihatannya jelas. Yang kedua, ketika membaca dalam jangka waktu yang lama, akan mengakibatkan kepala mengalami pusing. Jadi pertanyaan yang keenam dari Sarah, apa yang dimaksud dengan disleksia? Jawabannya, gangguan sulit memahami atau membaca kalimat. Pertanyaan yang ketujuh dari Vidya, apa ciri-ciri orang yang terkena disleksia? Jawabannya, susah memahami suatu keadaan atau kehilangan fokus. Yang ke-8, pertanyaan dari Sarah. Apakah orang yang menderita katarak selalu mendapat dari keturunan atau ada orang yang terkena katarak saat dewasa tanpa ada riwayat keturunan? Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Pendapat ahli tentang disleksia, yaitu gangguan belajar spesifik yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis dan mengeja. Pertanyaan ke-10, metode pembelajaran apa yang cocok untuk Zaza dan Zizi? Jawabannya, dengan metode pembelajaran yang fokus pada pendengaran. Pertanyaan yang ke-11, apakah riwayat penyakit hipermetropia selalu mempengaruhi keturunan? Jawabannya, biasanya iya, tetapi tidak selalu. Jadi itu saja bagian dari brainstorming dari kelompok saya. Dan terima kasih. Ahli yang berpendapat tentang disleksia. Yang pertama, Dr. Sally Seiwitz. Disleksia adalah gangguan neurologis yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dilakukan dengan cara terapi dan intervensi yang tepat. Yang kedua, menurut Marianne Wolf, ia berpendapat bahwa disleksia adalah kondisi seumur hidup. Dengan metode pembelajaran yang tepat, penderita dapat mengatasi masalah kesulitan membaca. Kedua, cara mengatasi atau mengobati katarak. Yang pertama itu ada tahap awal atau ringan. Contohnya menggunakan kacamata atau lensa khusus, pencahayaan yang cukup saat beraktivitas, serta menjaga pola hidup sehat. Yang kedua, tahap lanjut atau sedang dengan melakukan operasi katarak. Yang ketiga, pencegahan perburukan, contohnya dengan menggunakan kacamata anti UV serta mengkonsumsi makanan antioksidan. Cara mendiagnosis kelainan low vision saat dalam kandungan. Yang pertama, dengan melakukan pemeriksaan prenatal. Diagnosis kelainan penglihatan seperti low vision pada janin dapat dilakukan melalui pemeriksaan prenatal antara lain, yaitu ultrasonografi atau yang biasa dikenal dengan USG. USG mata janin untuk mendeteksi kelainan struktural pada organ mata seperti kornea, lensa, retina. Lalu, tes genetik untuk mengidentifikasi kelainan genetik yang berpotensi menyebabkan gangguan penglihatan, misalnya retinitis pigmentosa atau kelainan bawaan lainnya. Cara mendeteksi yang kedua yaitu dengan peran ahli. Ahli genetika medis dan dokter spesialis mata berperan dalam melakukan pemeriksaan prenatal dan menganalisis hasil untuk menentukan risiko gangguan penglihatan pada janin. Dan yang terakhir setelah kelahiran. Yang pertama, pengukuran ketajaman penglihatan jauh dan dekat, lalu sensitivitas kontras dan warna, lalu lapang pandang dan adaptasi terhadap cahaya, dan terakhir pemeriksaan saraf optik dan retina oleh dokter spesialis mata.
Yang kelima, ciri-ciri mata silinders menurut para ahli. Yang pertama yaitu penglihatan kabur atau terdistorsi. Yang kedua, sakit kepala dan mata cepat lelah. Yang ketiga, kesulitan melihat garis lurus. Dan yang terakhir, orang yang matanya silinders akan menyipitkan matanya untuk memperjelas penglihatan yang dilihat olehnya. Keenam, apakah riwayat penyakit hipermetropia tersebut selalu mempengaruhi keturunan? Jawabannya, penyakit hipermetropia atau rabun dekat dapat diturunkan, tetapi tidak selalu mempengaruhi keturunannya, yang artinya faktor genetik yang berperan, namun lingkungan dan gaya hidup juga memiliki pengaruh. Oke, untuk soal nomor 7, apakah orang yang menderita katarak selalu dapat dari keturunan atau ada orang yang terkena katarak saat dewasa tanpa ada riwayat keturunan? Jawabannya adalah tidak, karena semua orang yang menderita katarak disebabkan oleh faktor keturunan. Keterkaitan dengan keturunan dapat meningkatkan risiko seseorang terkena katarak, tetapi juga bisa disebabkan oleh faktor lain seperti usia tua, cedera mata, penyakit diabetes, paparan sinar matahari, dan yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan tertentu. Soal nomor 8 adalah metode pembelajaran apa yang cocok untuk Zaza dan Zizi. Jawaban untuk nomor 8 adalah metode pembelajaran untuk pengidap mata silindris dan katarak fokus pada penggunaan teknologi yang membantu penglihatan, seperti LASIK dan RLE, untuk mengatasi masalah refraksi dan katarak secara permanen atau penggunaan kacamata dan lensa kontak sebagai solusi sementara. Selain itu, edukasi yang tepat tentang kondisi mata dan prosedur medis serta penerapan kebiasaan gaya hidup sehat seperti istirahat mata dan konsumsi nutrisi juga penting untuk pendukung penglihatan.